Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya guru yang dirahmati Allah, semoga Anda semua berada dalam naungan rahmat, kasih sayang, dan perlindungannya. Semoga hari-hari Anda dipenuhi ketenangan hati, kesehatan yang berkah, dan rezeki yang lancar dan penuh berkah. Apapun beban yang sedang Anda pikul, semoga Allah segera menggantinya dengan solusi yang menakjubkan dari arah yang tidak Anda sangka-sangka. Hari ini, izinkan kami berbagi sebuah rahasia agung dalam hidup seorang Muslim. Bukan sesuatu yang baru, namun sering kali terlupakan. Ia adalah pembuka segala kebaikan, penawar berbagai kesusahan, dan inti dari doa-doa yang kita panjatkan setiap hari. Dialah surah Al-Fatihah, ibu dari kitab suci, dan pusat segala makna dalam Al-Quran. Sahabat, surah Al-Fatihah bukan sekadar pembuka salat. Ia adalah fondasi dari setiap permohonan dan harapan yang kita titipkan kepada Allah. Dalam banyak riwayat, Al-Fatihah disebut sebagai As-Sifa, yaitu penyembuh, karena di dalamnya terdapat kekuatan spiritual yang dapat menyembuhkan penyakit lahir dan batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menegaskan bahwa tidak ada surah yang menyerupai Al-Fatihah dalam kitab-kitab sebelumnya. Itulah mengapa surah ini begitu istimewa. Kita membacanya minimal 17 kali sehari dalam salat, tapi sayangnya, berapa banyak dari kita yang benar-benar memahami maknanya. Padahal, setiap ayatnya mengandung cahaya yang mampu menuntun jiwa yang lelah, menenangkan hati yang gelisah, dan membukakan pintu-pintu keberkahan yang tak terhingga. Mari kita resapi satu persatu. Bismillahirrohmanirrohim. Segalanya bermula dengan nama Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini bukan sekadar pembuka, tapi juga pernyataan bahwa setiap langkah kita mesti dilandasi cinta dan harapan kepadanya. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ia yang memberi kita napas, makan, tempat tinggal, keluarga, dan seluruh nikmat yang sering kita anggap biasa. Ar-Rahmanir-Rahim. Kasih sayang Allah tak bertepi. Ayat ini mengingatkan bahwa di balik setiap musibah, ada rahmat. Di balik setiap luka, ada cintanya yang menunggu. Maliki Yaumidin. Hanya Allah penguasa hari pembalasan. Dunia ini sementara. Kesabaran dan perjuangan kita hari ini akan mendapatkan balasan abadi kelak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah titik penghambaan sejati. Kita mengakui bahwa hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepadanya kita menggantungkan harapan. Ihdinas sirotol mustaqim. Permintaan paling dalam, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dalam hidup yang penuh persimpangan, kita butuh petunjuk ilahi agar tak tersesat. Sirotol lazina anamta, alaihim ghairil makdubi alaihim walad dolin. Kita mohon jalan orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai dan sesat. Sahabat, lihatlah bagaimana setiap ayat Al-Fatihah adalah dialog jiwa kita dengan Allah. Ia bukan sekadar bacaan, melainkan percakapan spiritual yang jika diresapi, akan membawa ketenangan luar biasa. Lantas, bagaimana kita bisa menjadikan Al-Fatihah sebagai amalan pembuka rezeki, penenang hati, dan penyembuh luka? Inilah cara yang telah diajarkan banyak ulama dan telah diamalkan ribuan orang. Niatkan dari hati. Jangan berharap instan, tapi niatkan sebagai bentuk ibadah dan ketundukan total pada Allah. Baca Al-Fatihah sebanyak 41 kali setiap malam. Waktu terbaik adalah setelah salat tahajud atau isya. Pilih waktu ketika hati sedang tenang. Fokus pada satu hajat.
Entah itu rezeki, jodoh, kesehatan, ketenangan batin, atau keselamatan. Jangan terlalu banyak niat, cukup satu tapi jelas dan tulus. Istiqomah. Lakukan selama 7 hari, 21 hari, atau 40 hari. Jangan tergesa-gesa. Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan. Tawakal sepenuh hati. Setelah berusaha dan berdoa, pasrahkan hasilnya. Yakinlah bahwa Allah sedang menyiapkan takdir terbaik untuk Anda. Izinkan kami berbagi kisah nyata. Seorang pria sederhana, pedagang kaki lima di daerah Tasikmalaya, jatuh bangkrut setelah usahanya ambruk karena pandemi. Anak-anaknya tak bisa sekolah, istrinya mulai stres, dan ia sendiri nyaris kehilangan semangat hidup. Dalam keputusasaan, ia datang ke seorang guru ngaji di masjid kecil dekat rumah. Ia menangis dan minta solusi. Tapi sang guru hanya berkata, "Coba baca Al-Fatihah 41 kali tiap malam. Niatkan agar Allah bukakan jalan." Tanpa terlalu berharap, ia mulai membaca. Malam demi malam, air matanya jatuh. Di malam ke-14, ia merasa lebih tenang. Di minggu ketiga, seorang teman lama mengajaknya ikut usaha kuliner online. Order demi order berdatangan. Di hari ke-40, penghasilannya sudah jauh lebih stabil. Tak hanya secara materi, tapi hatinya pun lebih yakin pada takdir Allah. Ia berkata, "Saya bukan diselamatkan oleh bacaan, tapi oleh keyakinan saya yang dibangkitkan melalui Al-Fatihah." Sahabat cahaya guru yang dirahmati Allah, jangan pernah anggap remeh surah Al-Fatihah. Ia bukan hanya awal salat, tapi awal dari perubahan hidup kita. Ketika Anda mulai membaca dan menghayatinya, Anda sedang membuka pintu-pintu langit untuk rahmat dan pertolongannya. Mari mulai malam ini. Jadikan amalan ini sebagai bagian dari rutinitas spiritual Anda. Bacalah Al-Fatihah 41 kali dengan niat yang jelas, keyakinan yang kuat, dan hati yang penuh harap. Dan jika video ini memberi manfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke saudara atau teman, dan subscribe channel Cahaya Guru agar kita bisa terus berbagi cahaya ilmu dan amalan bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.